Dah beli salak ke tengah pekan. Jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Selamat putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pi Network dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ya, tetap dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Kemarin baru aja ada berita, ya. Berita ini mengejutkan para teman-teman Pi Network, kaget, ya. Yang sudah kebayang-bayang bakal menjadi seorang sultan, yang sudah kebayang-bayang akan segera open minded dengan munculnya sebuah berita seperti bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Buam, semua pada kaget. Kenapa demikian? Ada seorang katanya sih sering disebut orang tuh bebek dungu, ya, TT. Pionir menangis karena Pi Network diblokir oleh OJK. Dan hebatnya lagi, lengkap dengan keputusan nomor 103 KM, Keputusan Menteri 239/2022. Wow, kaget luar biasa. Bagaimana tidak? Kita sudah bermimpi, kita sudah terbayang-bayang akan jadi sultan. Kita sudah memikirin nanti bulan 12 kalau nggak ada halang segera open minded. Itu yang kita tunggu-tunggu. Tetapi malah datangnya bombastis, ya, berita yang tidak mengenakan. Pi Network diblokir OJK. Ya gimana ini ya? Ya kalau saya menganggap ini sebuah macam mana yang bilanginnya? Ini support semangat, ya. Dalam arti kata berita ini membuat motivasi, membangkitkan semangat dan gairah yang begitu luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena berita yang disampaikan oleh bebek dungu ini, ya, ini penyemangat. Selama ini kita terlena, kita asik, banyak ngumpet, diem, tidak mau bergabung dalam komunitas. Begitu muncul berita seperti ini, rame-rame kepingin cari tahu, kepingin cari informasi. Dari awal kan saya sudah bilang, segera cari informasi sebanyak-banyak. Kumpulkan, kalau tak paham, tak ngerti, tanya ke komunitas. Jadi kalau kita tidak berteman di komunitas, bagaimana kita tahu informasi ini benar apa tidak? Saya setuju, saya mengucapkan terima kasih kepada bebek dungu TT yang menyatakan berita OJK memblokir Pi Network. Ini terima kasih banyak ini. Ini penyemangat saya, gairah saya, ya. Ini luar biasa. Mengingatkan, mengagetkan kepada semua orang bahwasanya kita butuh berita, kita butuh informasi. Agar apa? Agar kita faham. Agar apa? Agar kita mengerti. Ya, terima kasih bebek dungu yang sudah mengeluarkan berita seperti ini. Yang lalu pernah juga muncul Pi Network Indonesia diblokir OJK. Ya saya tenang-tenang aja, senyum-senyum wae. Kenapa? Karena yang diblokir adalah Pi Network Indonesia. Betul, memang diblokir. Kita kan Pi Network kita internasional. Nicholas Kokalis. Bukan ciptaan warga-warga yang tak jelas. Ngikut-ngikut, nyerempet-nyerempet Pi Network. Akhirnya buat Pi Network Indonesia. Wah, itu keren banget itu. Ya, akhirnya diblokir oleh OJK. Dan yang baru-baru ini gimana? Apa benar diblokir oleh OJK? Benar. Pi Network-nya diblokir oleh OJK. Nah, inilah sedapnya mempunyai teman banyak, sahabat yang banyak, di-counter oleh teman-teman kita yang ada di KPIG. Makanya masuk koperasi KPIG, biar banyak dapat informasi. Dan informasi ini saya dapat oleh seorang teman saya yang ada di pengurus pusat KPIG. Ini Mas Haris. Terima kasih Mas Haris informasinya. Jadi semakin semangat. Oh, kok terima kasih sama Mas Haris? Memangnya ada apa urusan dengan Mas Haris? Mas Haris begitu dapat informasi ini langsung gerak cepat. Inilah kalau orang-orang pinter di bidang IT, kemudian orang-orang yang tenang dalam berpikir mencari informasi. Apa yang terjadi? Apa yang didapat oleh Mas Haris? Tidak pernah menyerah. Beliau mengejar menyerang OJK di media online-nya, tanya jawab.
Inilah dia keseriusan teman-teman kita di KPIG dalam memberikan informasi untuk anggotanya. Jadi begitu dapat informasi tersebut, tim cyber dari KPIG langsung patroli di Google. Setelah dicari, ya, yang pertama dicari adalah nomor kontak daripada OJK. Kenapa? Kita nggak bisa datang ke kantornya, itu hari libur, jadi harus gerak cepat. Gerak cepat menggunakan online, karena sekarang sudah zaman online. Setelah ditelusuri dari Google, dapatlah nomor alamat kantor daripada OJK, berikut nomor teleponnya. Ya. Jadi setelah dapat ya nomor daripada OJK RI, yang dapat adalah WA-nya. Ya, terima kasih untuk tim cyber dari KPIG, begitu cepat mencarikan informasi, kemudian beritanya juga akurat. Jadi teman-teman yang ada di KPIG ini adalah orang-orang IT handal yang canggih, ya, terus mencari informasi. Langsung diketik WA, "Selamat sore, izin konfirmasi mengenai pemblokiran terhadap aplikasi penambangan oleh OJK. Apakah benar Pay Network telah diblokir oleh OJK? Terima kasih atas tanggapannya." Langsung tuh dijawab itu sama orang OJK. "Pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan bersifat konsultasi atau belum tersedia jawaban pada sistem kami. Untuk berkonsultasi dengan petugas, silakan balas pesan ini dengan mengetik hubungan petugas. Petugas tersedia pada hari jam kerja," ya. Nah, setelah itu muncul lagi jawabannya, "Produk asuransi jenis unit yang bernama Carling Pro, unit dan lain sebagainya." Ya, dijelaskan bahwasanya yang diblokir tuh ini, yang asuransi ini, bukan Pay Network yang kita kerjakan selama ini. Jadi agar teman-teman paham, Pay Network khususnya yang tergabung di dalam KPIG tetap bersemangat, tetap berkomitmen, terus klik dan gali petir sampai ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarangnya. Mungkin kita akan berhenti. Tapi kalau untuk di Indonesia, namun kalau untuk di ini yang di luar negeri mungkin tetap berlangsung. Setelah dicari, ditelusuri, ternyata OJK juga ikut nambang. Tuh koinnya tuh 3866, sekian, ya. Nomor teleponnya telepon resmi OJK yang ada di Google yang kita cari di online. Jadi teman-teman tenang saja, teman-teman ikuti aja ketentuannya, yang penting masuk ke KPIG biar banyak dapat informasinya. Asal ditanya, jawabannya tidak memuaskan. Ditanya lagi sampai 3 kali. Terakhir dijelaskanlah oleh OJK bahwasanya yang diblokir itu betul Pay Network tapi dalam bidang asuransi. Tidak ada hubungannya dengan Pay Network yang kita kerjakan selama ini. Nah, udah terjawab ya. Makanya carilah informasi sebanyak-banyaknya. Jangan membiarkan diri kita terkurung, terkungkung, begitu dapat berita heboh langsung respon, langsung percaya gitu. Jadi teman-teman Pay Network tenang saja, tetap beraktivitas seperti biasanya. Biarlah ekosistem yang bergerak, ya, sistem yang bergerak ini nanti kita akan tahu hasilnya. Jadi berita itu sudah terpatahkan, berita itu sudah terbantahkan. Tidak benar Pay Network diblokir oleh OJK. Yang diblokir itu adalah yang asuransinya, bukan kita-kita ini, ya. Jadi teman-teman, marilah kita cerdas berpikir, teman-teman sekalian, marilah kita mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tidak menerima informasi mentah, langsung ditelan bulat-bulat, pahit, nanti racun itu. Jadi carilah informasi sebanyak-banyaknya. Yang paling enak, yang paling cepat, yang paling akurat mendapatkan informasi adalah di grup KPIG. Terima kasih ya KPIG Pusat yang telah memberikan pencerahan kepada kami, langsung mencari data, mencari informasi yang akurat sehingga kami paham, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan di daerah. Jadi teman-teman yang tergabung dalam KPIG, bersabar aja, jangan terima informasi ditelan bulat-bulat ya. Tanyakanlah di komunitas kita, di grup-grup kita, agar kita mendapat jawaban yang pasti, agar kita mendapat jawaban yang akurat. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Pay Network tidak bermasalah, teruskan aja program ini sampai nanti ada ketentuan ya yang dirujuk oleh pemerintah Republik Indonesia. Kita berharap Pay Network ke depan bisa dilegalkan. Tergantung nanti Kortim. Silahkan Kortim
berbicara dengan negara Republik Indonesia. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Salam hormat untuk kita semua. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.